Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Baik, kita akan melanjutkan kembali kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi. Kita melanjutkan materi yang berikutnya. Saya lihat di kitab terakhir kita sudah mempelajari tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Ya, kita terakhir sampai memuta'adikan fi'il lazim, betul? Ya, ta'diyatul lazim sudah ya. Ta'diyatul lazim, Anda coba share di layar Zoom. Ta'diyatul lazim sudah? Sudah ya? Sudah muncul di layar Zoom. Ta'diyatul lazim ini sudah ya? Insyaallah ya. Memuta'adikan fi'il lazim. Kemudian kita akan mempelajari poin berikutnya. Qala mu'allif rahimahullah tafsirul muta'addi laziman. Ya, berubahnya fi'il muta'addi menjadi lazim. Nah, ini kalau ini kebalikannya. Dari muta'addi ya, punya objek menjadi tidak punya objek. Qala mu'allif rahimahullah disebutkan di sini yasirul muta'addi laziman au fi hukmil lazimi bi ihda salasati asya'a. Berubahnya fi'il muta'addi yang punya objek menjadi lazim, tidak punya objek, atau dihukumi lazim dengan salah satu dari tiga kondisi berikut ini. Yang pertama, antadammanahu makna lazimi fa'ula. Yang pertama, fi'il muta'addi itu mengandung makna lazimnya fa'ula. Jadi salah satu pola atau wazan fi'il lazim, ya, fi'il yang bermakna lazim, itu wazan ke-6, yaitu fa'ula yaf'ulu. Ya, seperti karuma artinya dermawan, hasuna artinya baik, jamula artinya indah, ya, dan seterusnya. Misal contohnya falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi ay yakhrujuna. Ini maksudnya yang mana lafadznya? Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi. Yukhalifuna di sini ditafsirkan dengan ay yakhrujuna, yaitu yakhruju, kharaja ya, yakhruju. Artinya apa? Keluar ya. Ini nampaknya kita lihat di surat apa ini? Apakah ini contoh ayat ya? Kita cek. Kemudian contoh kedua, wa aslih li fi dzurriyyati au barik li. Ya, maksudnya gini. Kalau aslih ini tepat ya. Aslih itu maksudnya dari kata soluha. Ya, soluha yasluhu. Gini. Kalau aslih itu muta'addi. Aslih ya, perbaikilah. Ya Allah, perbaikilah keturunanku. Aslihli fi dzurriyyati. Ai barikli, yaitu berkahilah keturunanku. Aslih itu maksudnya muta'addi. Dari kata aslaha yuslihu, wazannya af'ala yuf'ilu. Muta'addi ya, punya objek kan? Pasti punya objek karena artinya memperbaiki. Tapi aslih ini bisa menjadi lazim ketika diubah ke pola fa'ula. Jadinya soluha. Paham ya? Jadinya soluha. Artinya apa soluha? Soleh. Baik gitu.
Nah, yang tadi sebelumnya itu yang sebelumnya kita bahas lagi. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi. Ini di surat An-Nur ayat 63. Surat An-Nur ayat 63. Yang diartikan dengan maka hendaklah falyahzar ya. Ini himbauan. Ada lam amr situ ya. Lam amr. Lam sukun yang bermakna perintah hendaklah. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi, mengingkari perintah Rasul itu takut ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Sebentar. Sungguhnya Allah telah mengetahui orang yang berangsur lagi. Oh, enggak. Ulangi lagi. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi. Iya. Yukhalifuna an amrihi. Dia menyelisihi perintah Rasul. Dia keluar. Tadi kan ditafsirkan yakhrujuna ya. Yakhrujun. Dia keluar dari perintah Rasul. Maksudnya dia tidak mengerjakan himbauan bagi orang-orang yang keluar. Nah, di sini poinnya yang mana? Fi'il yang mana? Falyahzar, yukhalifu apa? Yakhruju yang lagi dibahas itu. Mana yang punya bentuk fa'ula? Mana yang punya bentuk fa'ula? Yang mana? Kalau yakhrujuna punya enggak? Kharaja yakhruju? Enggak ya? Kalau yahzar, iya, hazaro ya. Coba kita cek. Falyahzar. Kalau falyahzar itu bentuk fi'il apa? Sulasi mujaradnya haziro ya. Haziro yahzuru. Berhati-hati, waspada. Haziro yahzuru. Kalau harus benar-benar ngikutin pola fa'ula tentu tidak ada di sini ya. Falyahzar itu bentuk paling dasarnya haziro, bukan fa'ula polanya, tapi fa'ila, haziro ya. Yukhalifuna yukhalifuna khalafa untuk paling dasarnya khalafa. Ya kan? Khalafa. Bukan khulufa. Juga yakhrujuna bentuk paling dasarnya kharaja, bukan kharuja. Jadi intinya tidak mesti pakai pola fa'ula, yang penting makna lazimnya itu ada. Di mana ada makna lazim? Di yukhalifuna. Ditafsirkan dengan yakhrujuna yang kembali kepada kata kharaja, artinya keluar. Ya, paham ya? Kalau yukhalifuna itu maknanya kan mengeluar, menyelisihi, ya kan? Menyelisihi, menyalahi. Dia punya objek ya. Objeknya itu amri di situ, amr, apa? Perintah Rasul. Tapi kalau pakai yakhrujuna artinya keluar, keluar dari, bukan mengeluarkan, bukan. Keluar dari itu kan menunjukkan dia lazim ya, tidak punya objek. Itu wallahu alam yang dimaksud. Kemudian yang poin kedua, dari muta'addi ke lazim ketika apa? Antuhawwilahu ila misli karuma yakrumu lidalalati ala ta'ajjubi awil mubalaghah. Yaitu berubahnya fiil itu ke bentuk semisal karuma yakrumu. Iya tadi kewazan atau pola yang keenam ya. Fa'ula yaf'ulu lidalalati ala ta'ajjubi karena dalam konteks takjub awil mubalago atau konteksnya hiperbola. Mubalago, makna yang hiper ya. Contoh, doruba Muhammadun wa fahuma Khalidun. Muhammad itu doruba di sini diartikan apa? Doruba Muhammadun. Ini kan mengikuti pola karuma ya. Doruba Muhammadun. Ma makna doruba jika polanya fa'ula. Kalau doroba kan memukul. Kalau doruba di sini apa yang dimaksud?
Wallahu a'lam. Kalau doroba hampir-hampir tidak pernah dipakai ya. Sebenarnya tidak pernah kita memakai pola doroba. Kalau kita lihat di kamus, makna doroba itu yang lazim, ada nggak pilihan makna lazim untuk doroba? Rata-rata itu muta'addi ya, memukul, menghajar, menghantam, gitu kan? Atau di Al-Quran tuh doroballahu masalan artinya menetapkan, gitu ya, menentukan, eh, memecahkan, menabrak. Ini rata-rata semuanya makna muta'addi. Ada nggak kira-kira makna doroba yang itu lazim? Wallahu a'lam ya. Kalau yang kalimat kedua ada wafahuma Khalidun. Khalid itu paham. Kalau paham kan ini ya tidak ada objeknya. Kalau doroba di sini maksudnya apa? Eh, Wallahu a'lam. Ya, sambil kita nanti cari lagi. Anda coba cari di kamus yang Arabik ya, Arabik to Arabik. Ada sih di sini doroba. Doroba di sini ada maknanya jada. Contohkan di sini dorobat yaduhu. Tangannya melakukan perbuatan yang namanya doruba. Doruba ditafsirkan jada, dorbuhu. Ini mulai ketemu ya. Maknanya jada. Doruba di sini maknanya jada, artinya sungguh-sungguh. Artinya apa? Sungguh-sungguh. Wallahu a'lam. Atau baik, bagus ya, jada. Muhammad itu sungguh-sungguh dan Khalid itu paham. Ya. Baik, kemudian itu konteks yang mengikuti pola karuma yakrumu. Ada juga konteksnya karena takjub ya. Ma'adrobahu wa ma'afhamahu. Ini konteks kalimat yang takjub itu pakai kayak gini. Pakai ma terus pakai pola af'alahu gitu ya. Ma'adrobahu wa ma'afhamahu. Betapa rajinnya, betapa baiknya dia, dan betapa pahamnya, berilmunya dia. Ya, betapa baik. Tadi kan doroba diartikan jada, sungguh-sungguh atau baik gitu ya. Betapa baik dan pahamnya fulan gitu, diterjemahkannya gitu aja. Simple ya. Kemudian maka tadi di sini adroba dan afhama di sini lazim, menjadi lazim. Yang ketiga, kondisi ketiga, an yaqa'a mutawi'an lil muta'addi ila wahidin. Ya, ini sudah pernah kita bahas. Konteksnya adalah ketika fiil itu menempati fungsi mutawa'ah, yaitu akibat dari perbuatan sebelumnya. Fiil tersebut adalah perbuatan yang merupakan akibat dari perbuatan sebelumnya. Contoh, jama'tuhu fajtama'a. Mana yang lazim, mana yang muta'addi? Yang muta'addi yang pertama. Jama'tuhu, aku mengumpulkannya. Fajtama'a, maka mereka, misalnya yang dikumpulkan di sini onta gitu ya, sapi. Aku mengumpulkan sapi itu. Fajtama'a, maka sapi itu berkumpul. Maka ijtama'a artinya berkumpul. Berkumpul itu lazim atau muta'addi? Punya objek nggak? Berkumpul? Nggak punya. Sehingga ijtama'a itu lazim. Jama'tuhu itu, jama'tu itu muta'addi. Nah ya, tapi yang difokuskan yang fajtama'anya saja. Contoh kedua, kasartuhu fankasaro. Aku memecahkannya. Misalnya gelas gitu ya. Aku memecahkan gelas itu fankasaro, maka gelas itu menjadi pecah atau gelas itu pecah. Nah, gelas itu pecah menunjukkan dia lazim bukan muta'addi alias tidak punya objek. Itu ya. Nah, ini poin ketiga. Selesai untuk yang cara membuat
lazim dari muta'addi, mengembalikan ke bentuk lazim nih tadi ya, ada 3 cara. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sini? Lanjut ya, sedikit lagi ya. Kita coba lanjutkan dulu. Taqsimul muta'addi, macam-macam atau pembagian fi'il muta'addi. Ingat muta'addi itu artinya dari kata ta'adda, yaitu melampaui. Jadi efek perbuatan subjek itu tembus dan melampaui sampai kepada objek, mengenai objeknya. Itu filosofi dari muta'addi. Bahasa yang lebih mudahnya, lebih simpelnya adalah muta'addi adalah fi'il yang punya objek, gitu ya. Yanqasimul muta'addi ila qismaini, fi'il muta'addi terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama alladzi yata'adda ila maf'ulin wahidin, yang punya satu objek. Contohnya kataba, menulis, nasara, menolong, qatala, membunuh. Yang kedua, golongan kedua alladzi yata'adda ila maf'ulaini. Fi'il muta'addinya punya 2 objek. Punya 2 objek. Contohnya a'ta, memberikan. Misalnya aku memberikan pakaian ini kepada fulan. Maka pakaian itu sebagai objek pertama, maf'ul pertama. Nanti fulan itu maf'ul bih kedua atau objek keduanya. Sa'alam artinya menanyakan. Ciri fi'il itu punya 2 objek. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya dengan ditambahkan imbuhan kan. Memberikan, a'ta memberikan, sa'ala menanyakan, kasa memakaikan, gitu ya. Ada imbuhan kan untuk menunjukkan objeknya ada 2. Wa huwa yanqasimu ila qismaini. Nah, yang punya 2 objek dibagi lagi jadi 2 macam. Wa huwa yanqasimu ila qismaini, yang punya 2 objek tadi dibagi lagi jadi 2 macam. Yang pertama yansibu maf'ulaini asluhuma al-mubtada'u wal khabaru. Objeknya ini mansub, ya. Objeknya ini mansub tentunya, atau ini yansibu ini artinya iya, fi'il muta'addi ini menasabkan 2 objeknya, yang 2 objeknya ini berasal dari bentuk mubtada dan khobar. Jadi bayangkan ada kata kerja, ada subjek, ada objek. Itu kan kalimat sempurna ya. Ada kata kerja, ada subjek, itu minimal ditambah atau tambahkan objek. Kata kerja, subjek, lalu objek. Objeknya ada 2. Nah, bayangkan 2 objek ini kan sama-sama isim. Biasanya kan isim kalau objek. Nah, 2 objek ini asal usulnya itu dari mubtada dan khobar. Gitu. Ya, contoh gini, kita ambil contoh salah satu aja ya. Mislu zonna artinya menyangka atau menduga, mengira gitu ya. Wajada artinya menjumpai, ja'ala artinya menjadikan, hasiba artinya menghitung. Ya, perhatikan, kita ambil contohnya ja'ala. Ja'ala aja ya. Gini. Atau wajada aja, wajada. Menjumpai. Sudah, siap? Kita coba ya. Wajadtu artinya aku menjumpai. Wajadtu Muhammadan. Wajadtu Muhammadan maridon. Apa artinya? Wajadtu Muhammadan maridon. Aku menjumpai, aku menyaksikan Muhammad itu sedang sakit atau sakit. Nah, mana objeknya? Ada 2, yaitu Muhammadan dengan maridon. Ada 2 ya. Sudah. Nah, Muhammadan dengan maridon ini, 2 isim ini kan 2 maf'ul bih, 2 objek bagi kata tadi apa tadi kata kerjanya? Wajada, menjumpai. Coba bayangkan wajada itu dihapus dalam kalimat. Wajadtu tadi dihapus dalam kalimat sehingga tinggal menyisakan Muhammadan maridon.
Kan nggak mungkin tiba-tiba dia mansub karena hukum asal suatu kata itu i'rabnya hukum asalnya itu marfu. Maka kembalikan ke bentuk marfu'nya menjadi apa? Muhammadun maridun. Muhammad itu sakit. Nah, Muhammad itu sakit itu susunannya mubtada khobar. Muhammad itu mubtada, khobarnya adalah maridun, sakit. Ini bukti bahwasanya kategori yang pertama, fi'il itu punya dua maf'ul bih, fi'il muta'addi punya dua objek, itu dua objeknya berasal dari mubtada dan khobar. Gitu ceritanya. Tapi ada juga dua objek yang tidak berasal dari mubtada dan khobar, bukan dari mubtada dan khobar. Kita lihat sini. Yang kedua, yansibu maf'ulaini laisa asluhumal al-mubtada wal khobar. Laisa ya, tidak berasal dari mubtada dan khobar. Contoh, a'to artinya memberikan tadi ya. Manaha albasa alama. Kalau albasa artinya memakaikan. Alama mengajarkan. Kalau manha apa manaha? Manaha itu mewariskan, ya, melimpahkan juga bisa, mewariskan gitu ya, manaha. Kita ambil contoh yang gampang saja, apa ya? Alama ya. A'to aja dia pakai a'to ya. Siap ya, kita pakai a'to. A'to Muhammadun ya, faqiron sauban. Apa artinya? A'ta Muhammadun faqiron sauban. Muhammad memberikan orang fakir itu, orang miskin itu, fakir itu miskin ya maksudnya. Muhammad memberikan orang miskin itu apa? Sauban, pakaian. Atau hadiah dia, atau semisalnya. Ya, atau fulus, uang. Ya. Ini di sini sauban, pakaian. Memberikan pakaian. Mana objek pertama, maf'ul bi atau objek pertamanya adalah fakiron. Cari yang mansub, akhirnya fathah. Itu cirinya objek ya. Ulangi ya tadi ya. A'ta Muhammadun fakiron sauban. Fakiron ini adalah objek pertama. Sauban, yaitu artinya pakaian. Objek kedua. Nah, kalau kita andaikan kata kerjanya dihapus, subjeknya dihilangkan. Sehingga tinggal menyisakan apa tadi? Fakiron sauban. Cocok nggak jadi mubtada khobar? Nggak cocok. Karena syarat mubtada khobar itu fungsinya menjelaskan mubtada'nya. Kita lihat, kita bayangkan ya. Tadi apa sisanya kalimatnya? Fakiron sauban. Kita jadikan marfu. Fakirun saubun. Artinya apa? Orang fakir itu adalah pakaian. Nggak cocok ya? Nggak bisa, nggak cocok. Sehingga ini maksud dari kategori yang kedua. Asalnya itu bukan mubtada khobar. Ya, asalnya itu bukan mubtada khobar. Tidak cocok di situ. Ini ada latihan soal. Untuk latihan at-tamrinatu, latihan. Yang pertama, ij'al muta'addiyan minal af'alil atiyati, jadikanlah kebentuk fi'il muta'addi dari fi'il lazim berikut ini. Ingat, muta'addi itu fi'il yang punya objek, sedangkan lazim fi'il yang tidak punya objek. Yang pertama ada du'afa, artinya lemah, sehingga perlu diganti menjadi bentuk yang lain agar maknanya memiliki objek, yaitu menjadi du'afa. Ainnya ditasydid. Du'afa, artinya jadi melemahkan. Jadi apa? Du'afa. Salah satu caranya adalah dengan ainnya ditasydid, ya. Artinya memperlemah. Kemudian ada kamula. Kamula artinya lengkap atau sempurna. Maka perlu diubah menjadi bentuk akmala. Akmala artinya menyempurnakan. Kemudian ada jalasa, ya, artinya duduk. Jika ingin dibentuk menjadi makna yang muta'addi, bisa diubah ke pola af'ala ya. Ajlasa yujlisu ijlasan. Ajlasa bisa. Ya. Halaka artinya binasa.
diubah ke bentuk ahlaka yuhliku ya. Ahlaka yuhliku ditambahkan hamzah artinya membinasakan. Sabata artinya tetap ya, ubah ke bentuk tasdid ya, ditasdid baknya. Sabata artinya menetapkan. Menetapkan. Kemudian fasada rusak, supaya punya objek maka diubah ke pola afsada. Af'ala ya, afsada merusak. Ta'ajjaba artinya takjub, perlu diubah ke pola ajaba, taknya dibuang, ajaba saja. Ya, artinya mengagumkan, menakjubkan. Kemudian ada istata'a. Ya, istata'a artinya mampu, ke makna yang lain yang memiliki objek. Ubahlah ke pola af'ala ya, ato'a, ke pola ato'a ya, menyanggupi, mematuhi, menuruti. Kemudian ada ittasala, bersambung, tidak punya objek, lazim. Kalau mau jadi muta'addi, ubah ke pola yang lain, misalnya wassala ya, menyambungkan. Ikhtalafa, berselisih, tidak punya objek, ubah ke pola yang lain, misalnya akhlafa yukhlifu gitu ya. Akhlafa yukhlifu, akhlafa maknanya akhlafa ya, menyelisihi, ubah ke pola akhlafa. Kemudian ya, berikutnya inqalaba artinya, inqalaba itu artinya terbalik ya, terbalik atau berubah gitu. Supaya memiliki objek maka diubah ke pola qallaba yuqallibu ya, diubah ke pola qallaba yuqallibu artinya membalikkan ya, qallaba membolak-balik gitu ya. Untuk sabbata tadi ya, yang artinya menetapkan, muta'addi, sabbata juga tadi sekaligus qallaba membolak-balikkan. Itu disebutkan dalam satu redaksi doa yang sama, yaitu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Untuk yang sabatannya dalam bentuk fi'il amr, sabit, yaitu tetapkanlah ya Allah, teguhkanlah, istiqomahkanlah maksudnya. Adapun yang qallabanya dalam bentuk isim fa'il, ya muqallibal, wahai zat yang maha membolak-balikkan ya. Baik. Kemudian berikutnya ada latihan kedua, mayyizil af'ala al-muta'addiyata wal lazimata mimma ya'ti. Mayyiz, ya, bedakan mana fi'il yang muta'addi dan mana yang lazim. Mana yang muta'addi dan mana yang lazim. Yang pertama ta'allama, artinya belajar, muta'addi ya. Karena disebutkan dalam perkataan Umar, ta'allamul lughatal arabiyyah fa innaha min dinikum. Ya, pelajarilah bahasa Arab karena bagian penting dari agama. Ya, bisa juga ke muta'addi. Takallama ini berbicara, artinya dia lazim. Ya, takallama tidak punya objek kan? Dia lazim ya, berbicara gitu. Ya, untuk yang takallama maknanya berbicara ya. Walaupun demikian lazimnya ini masih memungkinkan punya objek, tapi dengan bantuan huruf ya, biasanya huruf jar. Ya, takallama di asalnya lazim, tapi masih memungkinkan muta'addi dengan bantuan huruf jar. Batola, batal atau sia-sia artinya, batal, tidak sah gitu. Berarti lazim. Azuma, agung atau besar, ini lazim. Taroka, meninggalkan, ini muta'addi. Sakana itu diam atau menetap, berarti dia tergolongnya lazim, berada gitu ya, tinggal. Tapi bisa juga terkadang bisa artinya muta'addi ya, dengan terjemahan menempati, mendiami gitu ya. Istama'a ini maknanya istama'a ya, maknanya itu mendengarkan
Berarti dia mutaaddi jelas. Toharo ini jelas ya. Jadi di antara ciri khasnya mutaaddi itu ada pola-pola tertentu. Di antaranya pola-pola yang seperti fa'ala, ada tasydidnya tengah-tengahnya, atau ada hamzahnya awalannya af'ala, atau pakai pola istaf'ala ya, seperti istama'a tadi, atau istaghfaro, itu menjadikan butuh objek. Ya, lanjut ya, toharo artinya mensucikan, berarti dia mutaaddi. Toharo justru yang pakai awalannya ta, malah ini tidak menjadi mutaaddi, dia lazim aja artinya bersuci gitu ya. Toharo bersuci, kalau toharo saja mensucikan. Toharo mutaaddi, toharo lazim. Dan in akasa ini juga ciri khas lazim, pakai pola ini in fa'ala ya, in akasa ya. Ya, lazim artinya terbalik, in akasa terbalik gitu ya. Tohuro tohuro dengan pola yang seperti ini, seperti azuma tadi, menunjukkan dia lazim. Tohuro artinya suci. Ya, in dafa'a ini mirip seperti in akasa, pola-pola yang lazim. In dafa'a lazim ya, artinya itu sibuk atau bergegas gitu ya. Iqtaroba ya, iqtaroba ini maknanya mutaaddi, artinya mendekati, mendatangi ya. Namun tidak mutlak ya, tidak sempurna dia membutuhkan objeknya. Karena masih membutuhkan bantuan huruf ya untuk bisa punya objek untuk iqtaraba, tapi condong pada mutaaddi wallahu a'lam. Artinya apa? Mendekati tadi, mendatangi. Rokoda artinya tidur, sehingga dia tidak punya objek, berarti lazim ya. Kemudian isfarro ini menunjukkan mutaaddi karena berkaitan dengan warna-warna. Perbuatan yang berkaitan dengan warna-warna itu mutaaddi ya. Lazim apa? Isfarro ini lazim, artinya menguning, menjadi kuning gitu. Itu enggak ada objeknya ya. Kuning di situ kan bukan objeknya. Kalau mau ada objeknya misalnya menguningkan sesuatu. Nah, itu baru ada objek. Ini isfarro lazim ya, menjadi kuning. Infajaro itu artinya ini ciri khas yang apa? Lazim menggunakan pola-pola infa'ala seperti in akasa, in dafa'a tadi ya. Ini infajaro artinya meledak atau meletus, ini kan nggak ada objeknya. Ishtaro ini mutaaddi artinya membeli ya. Mutaaddi ya, membeli sesuatu ya. Kemudian ada taqabbala ya, taqabbala kita sering mengucapkannya taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbala mutaaddi ya, artinya menerima, mengabulkan ya, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal-amal kami kita semuanya ya. Ini mutaaddi. Kemudian ada tadi mana? Istaqbala. Kalau istaqbala kita cek dulu, istaqbala ini polanya istafa'ala, dia maknanya menghadap ya sesuatu, maka ini juga mutaaddi. Taqaddama berkembang, maju. Taqaddama ini lebih condong pada lazim ya, artinya maju, sukses gitu ya, berkembang. Walaupun ada makna-makna mutaaddinya, yaitu makna misalnya meningkatkan gitu ya, dan semisalnya ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, uzkur mimma ya'ti ma yata'adda ila maf'ulin wahidin wa ma yata'adda ila maf'ulain. Sebutkan mana yang mutaaddinya memiliki satu maf'ul bi, satu objek, dan mana yang punya dua objek. Ini bisa kita hafalkan ya. Ada ketentuannya, tidak bisa kita buat-buat. Sudah ditentukan, dikumpulkan para ulama ahli bahasa Arab bahwa
fiil ini memiliki dua objek misalnya. Contohnya allama, ya allama ya. Allama. Itu allama ini bisa memiliki dua objek, artinya mengajarkan. Ya misalnya allama Allamtu, aku mengajarkan Muhammadan fikhan. Fikih ya, fikhan. Aku mengajarkan Muhammad tentang fikih misalnya. Itu bisa. Ya, untuk yang allama terdapat di dalam surat Ar-Rahman ayat 4. Ar-Rahman ayat 4 Allah Ta'ala berfirman wa 'allamahul bayan. Ya, Allah yang telah mengajarkannya, maksudnya manusia, yaitu mengajarkannya tentang al-bayan, yaitu penjelasan-penjelasan. Ya, juga tentang ilmu pengajaran. Intinya begitu. Ada dua objek. Pertama adalah mengajarkannya. Objek pertamanya maksudnya manusia. Objek kedua itu al-bayan. Baik. Dan ata, ya ata di sini artinya ya ata ini punya satu objek saja. Membawa atau mengerjakan sesuatu. Maknanya banyak. Satu objek saja. Betul kan ada ata gitu ya. Ini panjang huruf pertamanya. Ata gitu. Muta'addi yang punya dua objek, punya dua maf'ul bih, maf'ulain, diartikan dengan memberikan hadiah. Ya. Memberikan yang enggak mesti hadiah, memberikan sesuatu. Misalnya ata fulanan kitaban. Ata fulanan kitaban atau ata fulanan ajazahu. Ajazan itu artinya hadiah. Seseorang memberikan si fulan itu hadiah. Jadi bisa punya dua objek. Kemudian yang lain, taroka ini satu objek, artinya meninggalkan. Anfaqoh, ya satu objek, berinfak atau menyedekahkan. Harroma, satu objek, ya harroma artinya mengharamkan, ya satu objek saja. Kemudian ro'a ini punya dua objek, artinya, tapi ini arti yang ini ya, bukan arti yang melihat. Kalau arti ro'a yang melihat itu satu objek, tapi ro'a yang artinya menduga, menyangka, ya menyangka, menduga, ini maknanya punya dua objek. Wajada pun demikian, punya dua objek, artinya menjadikan sesuatu. Akala satu objek, memakan. Kalau akala memakan atau makan satu objek, ya satu maf'ul bih. Tapi kalau atau ama ini punya dua objek, memakankan, memakankan. Wallahu a'lam. Walaupun ya jarang dipakai menggunakan atau ama yang dua objek. Tapi atau ama juga bisa punya dua objek. Contohnya misalnya atau amahu khubzan. Seseorang memberikan khubzan, ya roti itu kepadanya. Ya, jadi punya dua objek. Kemudian ada syariba, minum satu objek. Sako, ini maknanya sako itu memberi minum. Dia punya dua objek. Ya, dia memungkinkan punya dua objek. Ya, misalnya sakohu ma'an, gitu ya. Misalnya gitu. Seorang memberikannya minum. Seseorang memberikan air itu kepadanya. Jadi bisa aja punya dua objek. Ya, misalnya sakohu ma'an gitu tadi ya. Seorang itu memberikannya minum atau air minum. Lah bisa memakai ini satu objek. Kalau albasa nampaknya dua objek ya. Muta'addi ya, maf'ulain. Albasa ya. Dia alima satu objek, a'lama dua objek. Maknanya yaitu mengetahui. Ya, hada itu
hada ya, memberikan petunjuk satu objek ya. Artinya hada memberikan atau menunjukkan ya. Menunjukkan jalan, menunjukkan, memberi petunjuk. Ya, dia muta'addi satu objek. Walaupun bisa saja dua objek, tapi dibantu dengan huruf ya. Dibantu dengan huruf jar untuk menyambungkan ke objek yang kedua. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya aslaha. Aslaha ini artinya memperbaiki, juga ini muta'addi yang satu objek. Aslaha memperbaiki ya. Memperbaiki ya, satu objek saja. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin demikian yang bisa kita kerjakan dari latihan-latihan ini, semoga memberikan manfaat. Mungkin demikian ya. Demikian kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.